ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam dihabarkan tentang kematian Yahya yang sangat sadis, dia pun sedih dan terus menangis atas kematian Yahya itu. Ceritanya begini. Di Damaskus itu ada seorang raja zalim, namanya Haddad ibn Hadar. Raja zalim. Tapi walaupun demikian, kalaupun ada apapun, raja ini terkadang juga minta fatwa kepada Yahya alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan dia suka dengan salah satu wanita. Sayangnya wanita ini masih mahramnya, sehingga dalam syariat Yahya haram, tidak boleh menikah dengan orang yang ada hubungan mahram. Sama di syariat kita juga sama. Tetapi karena orang tua gadis ini, karena dalam riwayat, ini dalam riwayat yang lain ceritanya, raja ini punya istri. Istrinya sudah tua. Kemudian dia punya anak, tapi bukan dari sang raja, dari bapak yang lain. Anak ini cantik. Lah si raja ini sudah tidak mau lagi sama istrinya karena sudah tua, jelek. Akhirnya sama istrinya itu disuruh nikah dengan anaknya, tapi bukan anak sang raja, dari laki-laki lain. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahi itu putri bibinya, dan dalam syariat mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya karena ibundanya ini sangat rakus kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan, akhirnya dia dorong terus putrinya supaya nikah dengan raja. Disuruh dandan cantik-cantik, disuruh ngerayu. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila. Dia tetap ingin mau menikahi wanita itu. Disinilah dimainkan oleh siasat wanita busuk itu. Kata wanita ini, baik, kalau engkau menginginkan diriku menikah dengan diriku, maka maharnya kepala Yahya bin Zakaria. Syaratnya itu. Karena raja sudah tergila-gila, macam mana kan? Maka dia pun mengutus pasukan untuk mendatangkan kepala Yahya bin Zakaria. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang sholat dalam mihrab. Pasukan ini datang, kemudian ditangkap, betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas, kemudian dibawa ke istana. Sementara jasad Yahya ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria yang sudah tua renta. Akhirnya kemudian kepalanya ini dibawa ke istana. Sampai di istana, di situ ada sang raja, di situ ada wanita fajirah, di situ ada ibundanya yang haus kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Yahya di atas bejana emas, kemudian disuguhkan kepada sang raja. Oh, wanita ini tertawa, senang, keinginannya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam." Jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zalim kalian. Tidak, Allah tidak pernah lalai. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah ngajak perang bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar istana itu. Rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah. Akhirnya wanita itu terperosok, sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai kepala, tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya. Sampai di sini, tinggal kepalanya saja. Maka orang-orang pun berteriak, apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini seorang yang saleh, seorang nabi. Kenapa kalian bunuh? Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian sudah memenggal orang ini, penggal kepala wanita itu. Penggal kepala wanita itu. Maka lekaslah para